Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriola dengan NPM 231010-215. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Istilah asas berasal dari beberapa bahasa. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah principium, dalam bahasa Inggris disebut principle, dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai beginselen. Ketiganya memiliki makna yang sama, yaitu dasar, prinsip, atau pedoman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Artinya, asas berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan arah pemikiran maupun tindakan, termasuk dalam bidang hukum. Asas merupakan kaidah penilaian yang bersifat fundamental dalam suatu sistem hukum. Asas hukum tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi dasar bagi pembentukan norma dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas hukum seringkali bersifat abstrak dan tidak tertulis secara langsung, namun tercermin dalam aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan memaparkan definisi asas hukum dari beberapa para ahli. Jadi, menurut Paul Scholten, asas hukum memiliki fungsi yang ganda. Yang pertama, sebagai fondasi hukum. Artinya, asas menjadi dasar berdirinya suatu peraturan. Yang kedua, sebagai batu uji kritis terhadap hukum positif, yaitu sebagai alat untuk menilai apakah suatu peraturan sudah sesuai dengan nilai keadilan atau belum. Kemudian, menurut G.W. Paton, mendefinisikan asas hukum sebagai alasan yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar dari adanya suatu norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Kemudian, menurut Sajipto Raharjo, menyebutkan asas sebagai jantung dari peraturan perundang-undangan. Maksudnya, asas hukum merupakan bagian paling vital karena menjadi dasar paling luas bagi lahirnya hukum. Tanpa asas hukum, peraturan hanya akan menjadi kumpulan aturan tanpa nilai. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengandung nilai-nilai dan menjadi acuan dalam berpikir tentang hukum. Asas hukum ini bersifat abstrak, namun ketika dikonkretkan dalam kehidupan masyarakat, ia akan mewujud menjadi suatu peraturan hukum. Selanjutnya, perbedaan utama antara asas hukum dan norma hukum. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat kekonkretannya. Asas hukum merupakan ide atau konsep dasar, sedangkan norma hukum adalah aturan yang nyata dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, asas hukum tidak memiliki sanksi, sedangkan norma hukum memiliki sanksi yang tegas. Dengan demikian, asas hukum dapat dipahami sebagai fondasi pemikiran, sementara norma hukum adalah wujud nyata dari asas tersebut. Selanjutnya, fungsi asas hukum. Fungsi asas hukum bertujuan untuk menjamin agar sistem hukum berjalan secara konsisten. Artinya, setiap penerapan hukum harus tetap berpedoman pada asas yang sama. Contohnya, dalam hukum acara perdata dikenal asas pasif bagi hakim. Asas ini mengatur bahwa hakim tidak boleh melebihi tuntutan para pihak dan hanya memeriksa pokok perkara yang diajukan dalam persidangan. Dalam praktik hukum, sering terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas hukum ini berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Beberapa asas yang digunakan antara lain ialah lex superior, lex posterior, dan lex specialis. Asas-asas ini membantu menentukan peraturan mana yang harus diprioritaskan ketika terjadi pertentangan. Fungsi rekayasa sosial menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat perubahan sosial. Melalui asas hukum,
Pembentuk undang-undang dapat mendorong terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun, keberhasilan fungsi ini sangat tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pembuat dan pelaksana hukum dalam menerapkan asas hukum secara tepat. Memasuki bagian ini, kita akan membahas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari asas-asas ini adalah untuk menghindari kesalahan maupun kecacatan dalam pembentukan norma hukum. Dengan adanya asas-asas tersebut, diharapkan peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif, adil, dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Asas tujuan yang jelas mengharuskan setiap peraturan memiliki tujuan yang tegas dan tidak ambigu. Asas organ yang tepat menegaskan bahwa peraturan harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya, asas perlunya pengaturan mengandung makna bahwa suatu masalah memang benar-benar perlu diatur dengan peraturan. Asas dapat dilaksanakan menekankan bahwa peraturan harus realistis dan dapat diterapkan. Terakhir, asas konsensus menekankan pentingnya kesepakatan dan penerimaan masyarakat dalam pembentukan peraturan. Selain asas formal, Van der Leest juga mengemukakan asas-asas material yang berkaitan dengan substansi peraturan. Asas terminologi dan sistematika yang benar mengharuskan penggunaan bahasa hukum yang jelas dan sistematis. Asas dapat dikenal berarti bahwa peraturan harus mudah diketahui oleh masyarakat. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menegaskan prinsip equality before the law, sedangkan asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Terakhir, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu menekankan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan kondisi konkret subjek hukum. Hans Kelsen melalui teori hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat. Dalam sistem ini, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah kehilangan kekuatan hukumnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan wajib berpedoman pada asas pembentukan yang baik sebagai standar agar tidak terjadi cacat hukum maupun substansi. Hal ini meliputi yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Asas ini menegaskan bahwa setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat diketahui arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas ini berkaitan dengan kewenangan. Suatu peraturan hanya sah apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, asas ini menegaskan bahwa tidak semua materi dapat diatur dalam setiap jenis peraturan. Setiap peraturan memiliki ruang lingkup materi muatan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Apabila materi muatan suatu peraturan tidak sesuai dengan jenis dan hierarkinya, maka peraturan tersebut berpotensi bertentangan dengan sistem peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu dia menekankan bahwa peraturan tidak boleh bersifat politis. Artinya, peraturan harus realistis dan memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mengharuskan bahwa peraturan dibuat karena memang diperlukan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan ini sangat penting untuk mencegah perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan peraturan. Sementara itu, asas keterbukaan menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain asas pembentukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini berkaitan langsung dengan nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan melalui hukum. Yang pertama itu asas pengayoman, menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan, menegaskan bahwa hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan asas kebangsaan menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam keberagaman. Asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, dan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga asas ini mencerminkan karakter khas bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan menekankan musyawarah. Asas kenusantaraan menegaskan suatu kesatuan wilayah. Dan asas Bhinneka Tunggal Ika menjamin penghormatan terhadap keberagaman. Yang ketujuh, asas keadilan yang menuntut perlakuan yang proporsional. Sedangkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum menegaskan prinsip equality before the law. Asas ketertiban dan kepastian hukum memastikan bahwa hukum memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Asas keseimbangan menuntut agar hukum tidak berat sebelah, melainkan mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat asas-asas khusus sesuai dengan bidang hukum yang diaturnya. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai asas-asas hukum. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.